Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Gausia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, hari ini tanggal 24 Desember 2022 ya. Oke, kita sekarang akan masuk pada materi baru yaitu tentang auxiliary verbs in short answers, short questions, etc. Ini ya, udah saya tuliskan di papan tulis. Di sini ada kata kerja bantu dalam jawaban pendek, pertanyaan pendek dan seterusnya atau dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini yang poin A dulu. Di sini ada pertanyaan, can you swim? Bisakah kamu berenang? Yes, I can. Ya, saya bisa gitu ya. I have lost my key. Saya telah kehilangan kunci saya. Di sini ada have you gitu. Masa sih gitu kan? Kalau have you, masa gitu. Kemudian yang ini nih, he will come. Dia akan datang. Kemudian di yang lawan bicaranya bilang misalnya will he gitu kan? Akankah dia datang gitu kan? Atau masa gitu kan? Dia akan datang masa gitu ya. Oke, kita lihat dulu keterangan di sini ya. In these sentences, can, have, and will are auxiliary verbs ya, atau helping verbs. Dalam kalimat ini tadi nih, can you swim? I have lost my key. He will come ya. Kata ini kata can, oke. Kemudian have, ini have, dan will itu adalah disebut sebagai auxiliary verbs atau kata kerja bantu gitu ya, ini helping verbs gitu. Kemudian we often use auxiliary verbs when we don't want to repeat something. Kita sering menggunakan kata kerja bantu ketika kita tidak ingin mengulangi sesuatu ya. Jadi di sini kan kita nggak ngulangi nih, cuma jawabannya pendek-pendek aja kan. Misalnya can you swim? Yes, I can gitu cukup. Ya, sebenarnya ini adalah panjangnya gitu ya kan. Yes, I can swim kan gitu. Tapi cukup yes, I can saja. Mau pertanyaan panjang banget juga tetap aja jawabannya pendek. Misalnya gini, can you swim in the middle of the ocean? Gitu kan. Yes, I can. Gitu aja. Ya kan. Atau misalnya mau dipanjangin lagi, misalnya can you swim in the middle of the ocean in the very dark night? Misalnya ya. Bisakah kau berenang di tengah lautan, di tengah samudra, di kegelapan gitu, kegelapan malam ya. Kan panjang tuh. Cukup jawabannya yes I can ya, gitu aja pendek ya. Di sini juga nih I have lost my key. Kemudian di sini bertanyanya dia ya, cukup have you, masa gitu. Nggak perlu have you lost your key, masa sih kamu kehilangan kunci, menurut kepanjangan ya kan. Cukup have you ya gitu aja. He will come itu misalnya tiba-tiba teman bilang gitu ya ke kita gitu ya, he will come, dia akan datang. Will he gitu, akankah dia gitu, cukup pendek aja kan. Nggak perlu will he come, akankah dia datang gitu kan, nggak usah ya, cukup will he seperti itu ya. Jadi ini namanya adalah short answer atau short question ya, pendek. Seperti itu ya. Contoh yang lain di sini nih. Are you working tomorrow? Akankah kamu bekerja besok? Jawabannya cukup pendek saja. Yes, I am. Gitu kan. Nggak perlu yes, I am working tomorrow. Nggak usah kepanjangan. Ya. Cukup yes, I am. Kemudian ada lagi nih. Seseorang memberi informasi. It rained a lot yesterday. Kemarin hujan seharian. Atau kemarin banyak hujan. Kemudian yang menanyakan cuma did it gitu kan. Masa gitu kan. Nggak perlu did it rain a lot yesterday, nggak usah ya kan, cukup did it gitu aja ya. Baik, itu kira-kira ya bisa dipahami mudah-mudahan. Untuk selanjutnya di sini ada use do, does, or did for present and past simple short answers ya. Gunakanlah do, does, atau did untuk present, untuk jawaban pendek bentuk present dan past gitu. Contohnya kayak gini nih. Does he smoke? Apakah dia ngerokok? Dijawab dengan pendek aja. He did, but he doesn't anymore gitu ya. Ya dia ngerokok, tapi dia sudah nggak lagi gitu ya. Jadi nggak perlu dijawab dengan panjang-panjang. Misalnya he smoked last time, but he doesn't smoke
nowadays anymore gitu, nggak usah, cukup kayak gini aja, he did but he doesn't anymore gitu ya. Contoh yang lain, do you waste time, apakah kau menghambur-hamburkan waktu gitu. I did but I don't any longer, ya dulu ya gitu kan, atau saya menghambur-hamburkan waktu dulu gitu, tapi saya nggak lagi gitu ya. Jawabannya cukup pendek aja, I did but I don't any longer. Tidak perlu I wasted much time misalnya, but I don't waste time any longer, ketahuan ya, kepanjangan. Oke, seperti itu ya. Ini namanya adalah short answer. Kemudian contoh yang lain, does she have a car, apakah dia punya mobil? Jawabannya pendek aja, no she doesn't. Tidak gitu ya, nggak perlu no she doesn't have a car, kepanjangan ya. Kemudian did you buy the book? No. Did you buy the book? No, I didn't. Gitu ya. Tak perlu no, I didn't buy the book. Kepanjangan, oke? Baik, begitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat pada poin yang B ya. Di sini ada contoh kalimat yang kemudian diikuti dengan pertanyaan pendek. Contohnya begini nih, I can swim in ocean. Ya, seseorang bilang kayak gitu tuh. Saya bisa berenang di samudra. Kemudian teman yang diajak ngomong bilang, can you? Masa sih gitu kan? She is so cute. Dia imut-imut banget gitu. Terus ditanya gitu sama teman lawan bicaranya, is she? Masa gitu kan? It rained yesterday. Kemarin hujan. Terus temennya bilang, did it? Apa iya gitu kan? Nah, masa sih gitu kan? Mungkin kita enak terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu masa sih gitu kan. Kemudian contoh yang lain, Budi isn't fine today. Budi lagi nggak sehat hari ini. Kemudian yang diajak ngomong bilang, isn't he? Apa ya gitu kan? Masa sih gitu kan? Nah, jadi kita terjemahkan ini, can you, is she, did it, isn't he, itu masa sih gitu kan. Oke, kita lihat keterangannya nih. These short questions are not real question ya. Jadi pertanyaan pendek ini pertanyaan pendek ini, can you, is she, did it, isn't he, ya, pertanyaan pendek ini bukanlah pertanyaan yang benar-benar pertanyaan gitu loh, bukan sebenar-benarnya pertanyaan. Oke. We use them to show polite interest in what someone has said and they help to keep the conversation going. Ya, jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan pendek ini untuk menunjukkan ketertarikan secara sopan ya atas apa yang seseorang telah katakan gitu loh. Dan ini pertanyaan-pertanyaan pendek ini akan membantu membuat percakapan terus berlangsung. Sekarang bayangkan misalnya gini, Anda ngobrol sama orangnya Anda bilang kayak gini, contoh, kemarin saya habis nemenin ibu saya ke rumah sakit. Terus temennya Anda diem aja gitu kan. Terus Anda cerita lagi, ya, dia itu baik banget loh gitu kan. Temen Anda juga yang diajak bicara diem aja, nggak, ya kan udah akhirnya jadi hanya satu suara saja kan. Jadinya monolog gitu, bukan dialog. Makanya biar dialognya itu terjalin maka harus ini ada penimpalan, walaupun sebenarnya mah ya, orang juga nggak pengen tahu amat gitu kan, nggak pengen tahu amat gitu tentang apa yang dilakukan seseorang itu kan. Ya, misalnya ada temen ngomong kayak gini, saya habis beli itu buku baru, bagus bukunya loh gitu kan. Ya kan kita seyogianya kan enaknya bilang, masa sih bukunya bagus ya gitu kan, atau masa sih gitu kan. Jadi nanti dia merasa dihargai juga gitu kan. Bukan kita misalnya dia bilang atau kita bilang, saya habis beli buku baru, terus temennya diem aja gitu kan, kita gimana gitu kan. Jadi nggak enak lah kalau percakapan hanya satu arah saja, sementara yang diajak bicara cuek kayak gitu kan ya. Jadi untuk menunjukkan tidak cuek ya kan, kita dengan pertanyaan pendek, masa sih ya gitu ya kan. Ya, caranya seperti ini tadi, paham ya? Oke begitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk make short questions or answers, membuat pertanyaan atau jawaban pendek gitu ya. Misalnya ada orang ngomong kayak gini, teman kita ada dia ngomong kayak gini, I am hungry gitu, saya lapar gitu kan. Terus Anda gimana? Diem aja. Ya, ya untuk biar kelihatan sopan gitu, memberi perhatian, kita bilang aja masa sih gitu kan. Kita bilangnya apa? Are you gitu kan. Ya, cukup kayak gitu aja. Are you? Masa gitu kan. Perasaan tadi baru makan gitu kan. Ya.
Nomor 2, I'm not tired. Saya nggak capek. Nah, masa sih gitu kan? Andanya bilangnya apa? Karena ini not, berarti kita pakai aren't ya. Aren't you? Gitu. Aren't you? I'm not tired. Aren't you? Gitu. Masa gitu. Do you like Brian? Apakah kamu suka Brian? Misalnya suka ya bilang aja yes, I do gitu ya kan. Tak perlu bilang yes, I like Brian kepanjangan. Cukup yes, I do gitu. Berikutnya, I can't ride a horse. Saya tak bisa menunggang kuda. Ah masa gitu kan? Bilangnya gimana? Ya gini aja. Can you gitu kan? Kenapa pakai can ya? Karena tidak bisa kan? Can you? Pertanyaan berikutnya apa nih? Did you enjoy the film? Apakah kamu menikmati film itu? Kalau ya ya dibilang yes, I did, gitu kan? Yes, I did. Tak perlu bilang yes, I enjoy the film, panjangan ya. Nomor 6, I don't like music. Saya nggak suka musik. Ah masa sih gitu kan? Bilangnya apa? Don't you gitu. Don't you? Masa gitu. Berikutnya nomor 7. Have you ever been to Paris? Pernahkah kau pergi ke Paris? Have you ever been to Paris? Nah, jawabnya apa? Ya, yes, I have gitu. Yes, I have. Kalau panjangnya kan yes, I have ever been to Paris. Tapi Anda cukup jawab dengan yes, I have begitu ya. Oke, demikian barangkali ya untuk materi tentang pertanyaan pendek atau jawaban pendek. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka silakan di like, bisa di share dan kasih komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.